Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan soal lomba matematika ENIS tahun 2019 untuk 5 nomor selanjutnya. Ini 5 nomor soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita perhatikan soal yang pertama. 9 buah keranjang masing-masing berisi telur sebanyak 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 23, dan 24. Setiap orang akan membeli telur, harus membeli semua telur pada satu keranjang. Kiki dan Pipit membeli masing-masing 4 keranjang. Jika banyak telur yang dibeli Kiki adalah 3 kali dari banyak telur yang dibeli Pipit, maka berapakah banyak telur pada keranjang yang tersisa? Ada 9 buah keranjang yang berisi telur. Pipit dan Kiki masing-masing membeli 4 keranjang, maka akan ada 1 keranjang yang tidak dibeli oleh mereka berdua. Kita ketahui bahwa jumlah semua telur dalam 9 keranjang itu adalah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 12 tambah 13 tambah 14 tambah 23 tambah 24 itu sama dengan 110. Karena banyak telur dari 4 keranjang yang dibeli Pipit itu paling kecil, di mana jumlah 3 kali dari jumlah telur yang dibeli Pipit itu sama dengan jumlah telur yang dibeli Kiki, maka kita bisa memulai dari mengambil 4 keranjang dengan isi tersedikit sebagai jumlah kemungkinan jumlah telur yang dibeli Kiki. Itu sama dengan 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8 itu 4 keranjang dengan isi paling sedikit, sehingga jumlahnya adalah 24. Karena jumlah telur yang dibeli Kiki adalah 3 kali dari banyak telur yang dibeli Pipit, maka jumlah telur yang dibeli Kiki itu adalah 3 kali 24, itu sama dengan 72. Selanjutnya, jumlah telur yang mereka berdua beli itu sama dengan 24 tambah 72, itu sama dengan 96. Sisanya itu adalah 110 kurang 96 sama dengan 14, karena 14 ada dalam daftar isi telur dari masing-masing keranjang, sehingga dapat kita katakan bahwa isi keranjang yang tidak dibeli oleh mereka berdua itu adalah keranjang yang berisi 14 telur. Selanjutnya kita perhatikan soal yang kedua. Bagilah bilangan 1 sampai 9 menjadi 3 kelompok yang terdiri atas 3 bilangan. Kemudian hitunglah hasil kali ketiga bilangan pada setiap kelompok sehingga hasil kali terbesar adalah yang paling kecil yang mungkin. Berapakah hasil kali terbesar tersebut? Ini ada 9 buah bilangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Kita misalkan mengambil kelompok 1 sebagai kelompok dengan hasil kali terbesar yang paling kecil yang mungkin. Maka 2 bilangan yang bisa dipilih di kelompok 1 ini adalah bilangan 1 dan 9. Kemudian bilangan yang ketiga, kalau kita pilih 7,
hasil kalinya adalah 63. Ini akan menjadi lebih kecil dari hasil kali kelompok lain karena sisa bilangan adalah 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Maka harus kita pilih di kelompok 1 dengan hasil kali tertinggi ini adalah 1, 8, dan 9. Kemudian dua bilangan terbesar yang tersisa yaitu 6 dan 7 kita tempatkan pada masing-masing kelompok 2 dan kelompok 3. Demikian juga 4 dan 5 kita tempatkan secara terbalik, 5 dan 4, 2 dan 3 kita tempatkan di kelompok 2 dan 3. Sehingga hasil kali dari kelompok 1 itu 72, kelompok 2 70, kelompok 3 72. Ini sudah hampir sama besar, ini yang paling kecil yang mungkin, jadi hasil kali tertinggi yang mungkin itu adalah 72. Soal yang ketiga, jika A adalah sebuah bilangan bulat positif yang memiliki pembagi prima lebih dari 1, berapa banyak pembagi positif berbeda dari A jika A kuadrat memiliki 2019 pembagi positif berbeda? Konsep yang kita gunakan dalam membahas soal ini adalah seperti ini. Misalkan A adalah suatu bilangan prima, suatu bilangan bulat, P itu adalah bilangan prima, jadi bilangan ini adalah faktorisasi prima dari bilangan A. Pangkat prima yang pertama K, pangkat prima yang kedua L, pangkat prima yang ketiga M, dan seterusnya. Banyak faktornya adalah K ditambah 1 dikali L ditambah 1 dikali M tambah 1 dan seterusnya. Karena dia memiliki pembagi positif 2019, di mana 2019 itu adalah 3 kali 673, maka kita bisa menuliskan bahwa A kuadrat itu adalah prima 1, faktorisasi prima dari A kuadrat itu adalah prima 1 pangkat 2 dikali prima 2 pangkat 672. Sehingga ini kan banyak faktornya, 3 kali 673 sama dengan 2019. Ini dapat kita ubah menjadi seperti ini. A kuadrat sama dengan P1 kali P2 pangkat 336 dikuadratkan. Sehingga A-nya adalah P1 kali P2 pangkat 336. Maka banyak faktor dari A, ini kan P1 pangkatnya 1, jadi hasil kalinya adalah 2 kali 337 sama dengan 674. Soal yang keempat, gambar berikut menunjukkan sebuah jajar genjang ABCD dengan E adalah titik tengah AB. Jika luas segitiga CDF itu 2692 cm persegi, tentukan luas segitiga BCE. Kita perhatikan gambar. Segitiga AEF dan CDF itu adalah dua segitiga yang sebangun. Misalkan tinggi CDF itu adalah P, maka tinggi dari, karena AE ini setengah dari CD, maka tinggi dari segitiga AEF itu adalah setengah P. Maka dengan demikian, kita dapat menuliskan bahwa tinggi jajar genjang itu P tambah setengah P sama dengan 3/2P. Kemudian luas segitiga CDF itu 2692.
di mana luas CDF itu sendiri setengah kali CD kali P, sehingga CD kali P itu dapat kita tulis atau setengah CD kali P itu sama dengan 2692. Kemudian yang diminta luas segitiga BCE itu setengah kali BE kali 3/2P, yaitu sama dengan tinggi kejar genjang. BE itu sama dengan setengah CD, sehingga kita tulis setengah kali setengah CD kali 3/2P. Kita ubah menjadi 3/4 kali setengah CD kali P. Setengah CD kali P itu 2692, sehingga sama dengan 3/4 kali 2692. Luas segitiga BCE 2019. Kemudian soal yang kelima. Panjang sisi suatu segitiga adalah berupa bilangan bulat berurutan. Salah satu dari garis berat adalah tegak lurus dengan salah satu dari garis bagi. Tentukan keliling segitiga tersebut. Kita dapat menggambar seperti ini. Ini segitiga ABC, garis baginya adalah BE dan garis berat adalah AD. Disebutkan pada soal bahwa AD itu tegak lurus dengan BF. Karena tegak lurus, maka sudut AFB ini siku-siku termasuk BFD, AFE, dan DFE. Keempatnya adalah sudut siku-siku. Karena ini sudut siku-siku sementara BF ini garis bagi, maka besar sudut ABF itu sama dengan besar sudut DBF. Akibatnya ABF dan BFD ini adalah dua segitiga siku-siku yang kongruen. Karena kongruen, maka AB itu sama dengan BD sama dengan CD. Sementara disebutkan dalam soal bahwa panjang sisi segitiga itu adalah bilangan bulat yang berurutan. Karena AB 2 kali CD, karena AB 2 kali BC, maka dapat kita tulis bahwa AB ini 2, AC ini 3, dan CB itu adalah 4. Sehingga kelilingnya adalah 9. Itulah pembahasan 5 soal dari soal MH tahun 2019. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada pembahasan soal yang lainnya.